Suasana batin yang pertama, memikirkan pekerjaan sehingga tidak efektif menyusui anak. Misal, harusnya kurang lebih dia memberikan penyusuan itu 30 menit. Standar, ini paling-paling karena dia memikirkan kerjaan cuma dapat 5-10 menit. Tentulah si anak tadi bisa makin lapar. Yang kedua adalah, ini yang jadi bahaya. Terjadinya saat itu sifat negatif yang keluar dari seorang ibu. Karena pusing mikirin pekerjaan, akhirnya anak yang jadi kambing hitam. Alias apa? Sambil nyusu sambil marahi anak. Inilah yang menjadi pokok masalahmu. Maka disinilah yang harus menjadi jawaban ke depan. Apa solusinya? Tasawuf inilah yang mampu meredam kondisi batin galau. Sehingga tetap dengan lembutan juga menanamkan pendidikan akhlak melalui penyusuan. B, dia tetap fokus dengan khusyuk. Inilah kekuatan tasawuf tadi. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, wahai Tuhanku, hanya engkau lah tujuanku dan ridhomu yang kupinta. Sehingga bukan nggak peduli dia mau masalah tadi pekerjaan lagi kacau, dia dimarahi atasan, tapi dia khusyuk karena dia lakukan itu karena Allah, sehingga tetap memperhatikan 30 menit menyusui anak. Ini judul tesis yang sangat menarik, tentunya tidak luput dari keterkaitannya dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita berjumpa kembali bersama seorang pejuang, seorang ibu yang sangat berjuang. Perjuangan pertama untuk mendidik anak, maka beliau menambah keilmuan dengan masuki S2 program Magister di ilmu Al-Quran Tafsir yang saat ini alhamdulillah lagi mengarah kepada penelitian yang berjudul nilai tasawuf dalam sabar pada rada'ah atau menyusui. Baik, Efrida Yanti Nasution ya. Ini sebelum udah dicek sama Pak Uda judul belum? Sudah. Alhamdulillah memang nggak ada. Ya, ini menarik, ini kajian yang sangat menarik. Ada 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana wanita dewasa ini dengan kesibukannya dan dengan saat ini juga wanita mempunyai andil untuk membantu suami, meringankan beban suami. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungannya dengan rada'ah. Ini terutama teman-teman YouTube sekalian adalah wanita yang lagi menyusui alias punya anak bayi. Nah, ketika melakukan rada'ah itu menyusui. Nah, karena kesibukannya mungkin penyusuan itu dilakukan, tapi tidak efektif. Yang kedua, mungkin penyusuan itu dilakukan, tapi dengan suasana kondisi batin yang gusak-gusu. Sehingga kadang yang menjadi hal yang membahayakan adalah hadirnya aura negatif alias kemarahan di saat menyusui anak, sehingga si anak pun akan terbawa pendidikan itu. Nah, inilah yang dimasukkan oleh Efrida Yanti Nasution dengan bagaimana tasawuf menyikapi, bagaimana tasawuf hadir di dalam kondisi tersebut, sehingga nilai-nilai itu yang akan membuat seorang wanita yang emansipasinya andil, kemudian dia tetap mempunyai kesabaran dalam menyusui anak. Sehingga dengan kesabaran juga dia tetap mengutamakan dengan memberi waktu beberapa saat, anak dengan efektif dapat menerima air susu, anak dengan efektif dapat menerima ilmu, anak dengan efektif dapat mengikuti sifat kelembutan seorang ibu. Gitu ya Frida ya? Yes. Kalau gitu Ustaz aja neliti nih.
Ustaz mulai menguasai. Ya, baik, Epridayanti. Ini Ustaz periksa nih, makanya itu tadi Ustaz bilangkan ada 3 hal yang kamu fokuskan. Yang pertama kamu kupas di awal nanti adalah wanita. Wanita secara umum. Tentunya wanita yang kita bahas adalah wanita yang menyusui. Dia mungkin wanita yang mungkin dapat cuti. Inilah artinya yang kita kembali kepada waktu penyusuan itu 2 tahun. Artinya berarti tak akan mungkin ada wong rata-rata standar 1 bulan kok, masa nggak mungkin dia cuti sampai 2 tahun alias keluarlah dari PNS-nya. Artinya dia tetap bekerja, dia tetap bisa memperhatikan anak-anaknya untuk dalam menyusui. Baik, teman-teman YouTube sekalian, inilah yang kajian yang dikembalikan Eprida bahwa ini yang harus kamu gambarkan di sini. Hingga akhirnya mentok. Ustaz suka kamu bahas masalah itu dulu. Biar rapi dia, iya, karena ini kita akan masuk kepada tasawuf. Kalau kamu masuk kepada teori dulu, nanti orang bisa salah paham, larinya bukan ke tasawuf. Efektivitas bagi seorang wanita gender dalam Islam. Jadi kajiannya bisa kajian studi keislaman atau studi kajian keislaman. Nah, ini kita mau membahas tentang tasawuf, maka awalnya dia dengan masalah dulu. Masalahnya apa? Wanita yang lagi sibuk. Maka bagaimana kondisi wanita saat ini? Wanita yang banyak membantu meringankan beban suami. Itu yang pertama. Yang kedua, dan juga wanita yang baru menyusui, terutama wanita yang bekerja di BUMN dan ASN, adalah di waktu yang hanya standar. Namun mereka juga mempunyai waktu yang panjang dalam melakukan rodoah, menyusui anak, penyusuan. Maka di saat itulah dia butuh untuk dapat menyusukan anaknya sambil bekerja. Ini nanti dibahas juga dalam sini. Tapi yang menarik yang mau kamu angkat adalah bagaimana suasana batin mereka. Suasana batin yang pertama teman-teman YouTuber sekalian yang akan diangkat oleh Eprida, pertama, memikirkan pekerjaan sehingga tidak efektif menyusui anak. Misal, harusnya kurang lebih dia memberikan penyusuan itu 30 menit. Ya, 30 menit lah ya standar. Ini paling-paling karena dia memikirkan kerjaan cuma dapat 5 sampai 10 menit. Tentulah si anak tadi bisa makin lapar. Yang kedua adalah ini yang jadi bahaya. Terjadinya saat itu sifat negatif yang keluar dari seorang ibu. Karena pusing mikirin pekerjaan, akhirnya anak ya yang jadi kambing hitam. Alias apa? Sambil nyusu sambil marahi anak, gitu maksud Ustaz. Inilah yang menjadi pokok masalahmu. Maka disinilah yang harus menjadi jawaban ke depan. Ustaz kasih kepadamu solusi, dan ini dari judulmu sendiri, dan insya Allah ke depan Ustaz yang jadi pembimbingmu. Tepat sekali. Apa solusinya? Tasawuf inilah yang mampu meredam kondisi batin galau, sehingga tetap dengan kelembutan, juga menanamkan pendidikan akhlak melalui penyusuan. B, dia tetap fokus dengan khusyuk. Inilah kekuatan tasawuf tadi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, wahai Tuhanku, hanya engkau lah tujuanku dan ridhomu yang kupinta. Sehingga bukan nggak peduli dia mau masalah tadi pekerjaan lagi kacau, dia dimarahi atasan, tapi dia khusyuk karena dia lakukan itu karena Allah, sehingga tetap memperhatikan 30 menit menyusui anak. Kayak tadi kata Bu Ajah tadi, ada tempat ruang sendiri untuk menyusui anak bagi para pekerja ibu-ibu.
Gitu ya. Nah, di sini nanti disebut dengan kajian sabar. Gitu ya, Kak? Ada ya, Kak? Oh. Tapi memang itu bagian dari emansipasi dan gender tadi ya, Kak? Cuman kalau ditulis kalau untuk tesis lihatlah itu peraturan kapan, sejak kapan. Tambahan. Ini harus ditambah, lihat bagaimana peraturan itu untuk menjadi apa namanya, penyempurna dari kesertaan pemerintah memberikan konsentrasi bagi seorang ibu wanita yang tetap mengutamakan anak walaupun dia bekerja. Terima kasih Kak Ajah. Baik, jadi itu dia ya. Nanti di sini kupasan kajiannya adalah sabar. Maka di sini ada nanti penjelasannya sabar dalam taat. Kenapa sabar dalam taat, teman-teman YouTube sekalian? Karena di sini adalah kewajiban seorang Ibu Epridayanti dan kawan-kawan ibu-ibu yang lainnya yang menyusui anaknya. Dan dengan ketaatan itulah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak terprovokasi dengan kondisi pekerjaan dan suasana batin dalam menghadapi pekerjaan. Gitu ya. Udah paham, masuk Ustaz, paham ya? Ini nanti diapakan, nanti tinggal disempurnakan. Baik teman-teman YouTube sekalian, ini yang menjadi garis besar utama dan ini judul tesis yang sangat menarik. Tentunya tidak luput dari keterkaitannya dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, ini yang diangkatkan sebagai kolaborasi Quran dengan pemahaman makna tasawufiyah. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Epri, silakan. Berarti ini nanti di latar belakang masalah. Nah, maka nanti yang berikutnya adalah masuk pada teori. Termasuk yang diusulkan Bu Ajah tadi. Ada peman, peraturan pemerintah yang menempatkan bahwa ada ruang-ruang yang disiapkan untuk kepada ibu-ibu yang bekerja, yang menyusui. Ibu-ibu yang menyusui yang bekerja. Gitu dia. Jadi itulah nanti masuk pada teorinya. Sehingga penanggulan. Nah, ternyata bisa nanti kita kembalikan teman-teman YouTube sekalian, sudah ada peman itu pun tetap kondisi batin masih dalam terpengaruh. Nah, inilah kesertaan tasawuf dengan nilai sabarnya. Nilai tasawuf buka kurung, sabar tutup kurung dalam rodoah. Maka nilai tasawuf yang mana yang diambil? Sabar. Buka kurung nih ya. Ini buka kurung. Karena nilai tasawuf itu banyak. Syukur, sabar, mahabbah, ya, kemudian juhud, ya, banyak. Kamu ambil sabarnya. Tapi nanti sabarnya tidak luput dari juhudnya. Tapi yang fokusnya pada Jadi itu dia. Nanti setelah ini baru masuk teori. Gitu. Ya. Baik teman-teman YouTube sekalian, itu saja ya. Ini juga bagian dari bagaimana Eprida untuk tetap fokus dengan melakukan bimbingan, anak juga disertakan hingga akhirnya akan terjadi pendidikan dan tidak membuat beliau berhenti dengan penuh semangat untuk menyelesaikan studi, karena studi ini juga untuk anak yang dicintai agar menjadi rakyat yang bermanfaat bagi Nusantara yang kita sayangi. Cukup sekian, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.